Gubernur Jawa Tengah telah mengonfirmasi ada satu pasien suspek cacar monyet yang dirawat di salah satu kota di Pantura. Fakta ini membuat masyarakat harus waspada apalagi diketahui suspek cacar monyet tidak bepergian ke luar negeri. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Tri Yudis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Halo, selamat malam Pak Syahril. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Saya akan ke Pak Syahrir dulu yang pertama. Pak Syahrir, boleh diinformasikan bagaimana kondisi terbaru dari suspek yang ada di kawasan Jawa Tengah dan apa penjelasan Kementerian Kesehatan mengenai fakta bahwa suspek tidak pernah bepergian ke luar negeri sebelum dinyatakan memiliki gejala cacar monyet? Oke, terima kasih. Memang ini ada satu pasien yang sedang dirawat di salah satu rumah di Jawa Tengah. Saat ini dalam masa investigasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Nah, pemeriksaan yang dilakukan ada dua, Mbak ya. Satu adalah usapan atau swab dan tenggorokan. Yang kedua adalah swab atau pengambilan sampel yang ada di tempat-tempat cacarnya. Ya. Nah, ini yang baru keluar hasil yang tadi katanya disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu hasil swab hidung dan tenggorok. Nah, untuk yang swab di cacar itu baru dilakukan pemeriksaan dan tunggu kita hasil. Jadi tetap kedua sampel ini kita periksa dan ya hasilnya bersahabat ini. Nah, dalam masa isolasi ini tentu saja pasiennya ditangani sesuai dengan keadaan pasiennya dan juga kemungkinan kalau ada penyakit yang lain. Nah, kaitannya tadi kemungkinan penularan dari PPLN pelaku perjalanan luar ini dalam kajian kita nanti akan kita dalami apakah betul pasien tidak kontak kepada salah satu atau dari kepergian tempat yang ada kemungkinan cacar monyet. Coba. Iya, saya ke Pak Miko. Pak Miko, kalau kita kan sudah punya pengalaman ya lebih dari 2 tahun kita berhubungan atau kontak dengan pandemi dengan virus COVID-19, penularannya lewat droplet. Kalau penjelasan Pak Miko sendiri dengan virus cacar monyet ini seperti apa? Ya, jadi cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya dalam kelompok famili Poxviridae. Jadi ada dua subfamili, yaitu varicella subfamili lain, kemudian monkeypox masuk dalam subfamili lain. Nah, cara penularan Poxviridae ini adalah dari cairan cacarnya kontak dengan orang lain dan akan menularkan. Gitu. Jadi penularan lewat pernapasan atau lewat droplet itu kemungkinan kecil terjadi. Jadi bukan sama dengan COVID begitu. Jadi penyakit cacar monyet ini menular dari cacarnya atau cairan cacarnya atau benda yang tercemar oleh cairan cacarnya, kemudian ke orang lain, dan orang lain itu mengalami gatal dan digaruk, masuklah virus tersebut begitu. Nah, cacar monyet sebenarnya sudah ditemukan di Indonesia sudah lama pada monyet, tapi baru kali ini kalau confirm itu cacar monyet, artinya penularan internal ada. Cacar monyet pada monyet itu ditemukan tahun 1998 atau 99 atau paling tidak 2000-an, 2003 begitu sudah ada, tapi di kalangan monyet begitu. Fakultas Kedokteran Hewan IPB sudah mendeteksi penyakit cacar monyet itu di kalangan monyet-monyet liar yang dibiarkan begitu, kayak di Kepulauan Seribu, kemudian di Kalimantan Selatan, Bali itu sudah ditemukan. Tapi sudah kita tidak mendengar penyakit ini
menular pada orang. Jadi ini adalah penyakit zoonosis, penyakit yang biasanya atau host-nya adalah binatang, nggak bisa menular pada orang begitu. Jadi menurut saya kalau ada kasus cacar monyet di Indonesia, apakah itu merupakan kasus indeks begitu, artinya kasus yang tertular dari orang dari monyet langsung begitu ke orang, itu namanya kasus indeks. Apakah itu kasus primer? Kasus primer tertular dari orang lain yang datang dari daerah endemis. Jadi sekarang WHO melaporkan 90 negara menjadi daerah endemis yang ada kasus cacar monyet pada orang, dan menurut saya paling banyak itu 10 kasus ya, kebanyakannya 2 sampai 10 kasus. Kemudian paling banyak di Kongo 2.000 kasusan. Kemudian satu lagi adalah paling banyak di negara Afrika Tengah atau Afrika Barat, saya lupa. Itu sekitar 200-an kasus. Dan sisanya menyebar di semua negara, yang 90 negara 2 sampai 10 kasus. Nah, akhir-akhir ini kasusnya membanyak di Amerika. Saya tidak tahu di Amerika membanyak, kemudian saya kaget karena Amerika sudah punya vaksinnya dan kemudian ya diberikan pada orang. Jangan pada populasi di Amerika itu menurut saya bisa dicegah dengan pemberian vaksin, tapi Amerika tidak menggunakannya lebih dulu. Baik. Begitu, Mbak. Baik, penyakit cacar monyet ini adalah penyakit zoonosis. Ini berbeda ya dengan penularannya. Kalau COVID-19 ini droplet, sedangkan kalau cacar monyet ini dari cairan cacarnya. Artinya bisa terlihat ketika orang punya gejala cacar monyet, bisa terlihat secara jelas dari luar. Saya akan ke Pak Syahrir. Pak Syahrir, apakah Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan mitigasinya? Mengingat kita punya pengalaman mengenai pandemi COVID-19. Ini kan penularannya lewat cairan cacar atau dari cacarnya itu sendiri. Seperti apa yang sudah disusun mitigasinya oleh Kementerian Kesehatan? Ya, sebelumnya saya ingin menambahkan, jadi penularan pertamanya adalah melalui kontak langsung atau kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung adalah mungkin seseorang yang sudah positif, tubuhnya, spray, barang-barang dia, kemudian dipegang oleh orang lain. Kemudian memang droplet ada, tapi jangka waktu yang lama, Mbak ya, dan itu tidak lebih dari 20%, lebih kecil. Makanya kita utamanya adalah kontak langsung. Nah, kemudian bagaimana kesiapan Kementerian Kesehatan? Sejak awal diumumkan oleh WHO tanggal 6 Mei yang lalu, hanya yang tanggal 23 ya, sudah memberikan peningkatan kewaspadaan di pintu masuk ya negara kita, kemudian memberikan edukasi, informasi dan sosialisasi ke masyarakat, pemerintah kita, kemudian dinas kesehatan, dan juga menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan terakhir kita menyiapkan bagaimana untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Dan saat ini ada 2 laboratorium yang sudah kita siapkan, yaitu di KPK atau Litbangkes Kementerian Kesehatan, yang kedua di PB Bogor. Dan insya Allah dalam waktu dekat Pak Menteri Kesehatan sudah siapkan 8 lagi sehingga ada 10 untuk laboratorium deteksi. Nah, tentu saja sejak 23 Juli ya Pak Miko ya, itu WHO mengatakan global health emergency, kita lebih meningkatkan ini. Nah, memang kami ingin menyampaikan ke masyarakat, kita tengah karena kita sudah menyiapkan semuanya, baik di maupun kesempatan apabila ada pasien yang positif cacar monyet. Tadi kalau Pak Syahrir mengungkapkan bahwa ada sejumlah laboratorium, tapi kalau mengingat penularannya juga kita lihat kasus di luar negeri penularannya juga cukup masif. Seberapa capable jumlah laboratorium dengan kebutuhan akan screening mengenai cacar monyet ini di lapangan sendiri, Pak? Untuk sementara ini karena kita juga belum ada kasus ya Pak Miko ya, dan menyiapkan dan kita anggap ini cukup untuk awal ini ya.
memang pasien membutuhkan semuanya. Dan kita tambah 8 dari 10. Dan 10 ini sudah sangat cukup untuk membuka laboratorium deteksi cacar ini. Baik, ada 10 laboratorium yang bisa digunakan untuk mendeteksi cacar monyet atau suspek cacar monyet. Pak Miko, selain soal penyediaan laboratorium, apa saja yang sebenarnya harus diantisipasi, yang harus disiapkan oleh pemerintah? Ya, jadi menurut saya penyakit ini zoonosis ya. Kita harus pakai pendekatan One Health. Artinya kalau melakukan investigasi, juga Kementerian Pertanian harusnya ikut dalam investigasi tersebut. Jadi kalau itu kasus indeks, maka kasus pada monyetnya harus ditemukan begitu. Jadi harus ditemukan monyet-monyet yang terinfeksi cacar monyet begitu. Jadi menurut saya nggak mungkin orang itu dengan sendirinya kena cacar monyet. Dari mana dia? Jadi harus diinvestigasi bersamaan dengan Pertanian, Kementerian Kesehatan menginvestigasi pada orangnya, Kementerian Pertanian menginvestigasi pada monyetnya. Jadi kalau itu ditemukan, baru akan lebih nyata bahwa itu adalah cacar monyet. Kalau ditemukan cacar monyet dan tidak ditemukan sumber penularannya, wow, saya amat takjub. Berarti kasus itu terjadi dengan sendirinya mungkin. Jadi kemungkinan dia tertular pada monyet kalau dia tidak keluar negeri atau ada orang lain yang keluar negeri, bukan dia begitu. Jadi kalau itu artinya dia bukan kasus indeks, dia adalah kasus primer atau kasus sekunder, itu lebih berbahaya lagi begitu. Jadi artinya orang yang sakit tersebut yang kalau dia konfirmasi cacar monyet itu merupakan kasus primer atau sekunder. Jadi menurut saya investigasinya harus besar-besaran gitu. Jadi kasus tadi atau kasus indeks yang bukan dari hewan itu harus diinvestigasi dan harus ketemu sampai masa penularan cacar monyet tersebut. Jadi, menurut saya kalau ketemu lalu diisolasi dan kemudian jangan sampai menularkan kepada orang lain. Begitu, Mbak. Iya, ini investigasinya harus menyeluruh. Terakhir Pak Syahrir, tadi Pak Miko menyatakan bahwa ini harus ada kerjasama karena penularannya tidak hanya manusia ke manusia, tapi juga dari monyet ke manusia. Seperti apa? Apakah ada rencana untuk, seperti kata Pak Miko tadi, melakukan kerjasama dengan kementerian terkait untuk melakukan investigasi yang komprehensif? Ya, saya kira sangat betul, jangan sampai itu. Jadi kebetulan kita kan menjadi presidensi G20 ya. Satu utamanya karena di situ menggabungkan bagaimana sinergisitas antara kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan. Karena ketika sangat berpengaruh. Sehingga Pak Miko saat ini COVID, monkeypox, ada hepatitis, dan kalau kita lihat ada PMK, tapi beberapa daerah yang membuat maka memang kita sudah harus berpikir komprehensif, yaitu pemerintah daerah dengan dinas-dinas yang terkait, bagaimana One Health ini, kesehatan manusia, kesehatan hewan, semuanya bisa mencapai, ya, sehingga perlu untuk kewaspadaan ini. Nah terakhir, kan masa pandemi COVID yang masih naik ini, ya, kemudian ada varian baru, tetap waspada yang ketat ya, meningkatkan kewaspadaan, termasuk monkeypox juga kewaspadaan yang satu sampai, yaitu melalui PHBS, katanya kesehatan, kemudian protokol kesehatan yang kita tingkatkan disiplinnya dan pengawasannya, dan juga untuk dalam vaksinasi. Khusus monkeypox ini, waspadaan bagi masyarakat adalah menjaga langsung. Kalau ada di binatang tikus, ada gejala cacar monyet, orang-orang ada cacar monyet, maka perlu waspadaan untuk tidak mendekat, tidak kontak. Saya kira itu, Mbak. Mudah-mudahan
kita tetapkan karena jadi itu siapkan dengan sebaik. Baik, intinya tetap ya, jika ingin sehat harus jaga kebersihan dan juga menerapkan protokol kesehatan untuk menghindarkan kita dari segala macam penyakit. Terima kasih para narasumber, Bapak M. Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan RI, dan Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Dea, terima kasih Pak Sarif.